Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakan dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Dan sebelum kita merenungkannya, kita memohon petunjuk pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita, sehingga dengan pikiran yang benar kita boleh memahami makna daripada pengajaran Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia, dan Engkau yang mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus, dan sekaligus akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Maka tuntunlah hamba-Mu ini, penuhilah hamba-Mu dengan kuasa,
Roh Kudus-Mu. Dan biarlah ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab di dalam ibadah keluarga pada sore hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 30 sampai dengan 34 yang menyatakan demikian. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia mengaruniakan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab di dalam ibadah keluarga ini. Maka yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dalam hidup hari lepas hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali saya menyapa dengan ucapan selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan pepatah Cina yang mengatakan, orang yang memindahkan gunung mulai membawa batu-batu kecil. Saya menyimpulkan bahwa ungkapan ini adalah suatu ungkapan yang memberitahukan kepada orang bahwa pencapaian di dalam kehidupan ini dimulai dari kesediaan untuk melakukan hal-hal yang kecil. Jika tindakan-tindakan kecil tersebut dilakukan terus-menerus, maka tindakannya tersebut akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, bahkan banyak orang di sekitarnya. Bagaimana kita bisa melihat keuletan ketangguhan daripada orang yang memindahkan batu-batu kecil tersebut? Memang ketika dilihat sepintas bahwa batu kecil yang dipindahkan itu tidaklah dapat membangun sebuah gunung. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, maka tidak mustahil sebuah gunung pun akan tercipta. Renungan kita sore hari ini menceritakan Yesus yang sedang mengajar orang-orang yang selalu mengikutinya, agar mereka juga memahami tindakan-tindakan kecil yang bisa mereka lakukan akan berpotensi untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Yesus mengatakan pengajarannya itu dengan menggunakan perumpamaan. Tentu saja Yesus mengatakannya dengan perumpamaan agar apa yang disampaikannya itu dapat dengan mudah dicerna, diterima oleh para pengikutnya, oleh para pendengarnya. Pada ayat 31 di dalam bacaan kita tadi katakan, Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Orang-orang Yahudi mengerti, paham benar bahwa biji sesawi
adalah biji yang paling kecil dari semua biji yang ada. Biji sesawi yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar apabila ditanam. Bahkan ketika dia bertumbuh terus-menerus, kemudian bercabang dan menjadi pohon yang tinggi, dan burung-burung juga membuat sarang di atasnya. Bacaan kita tadi mengatakan burung-burung di udara pun akan bernaung di dalamnya. Pada ayat 26, perumpamaan Yesus tentang biji dikatakan, seorang menanam biji di tanah, kemudian malamnya dia tidur. Pagi hari dia bangun, biji itu sudah bertunas. Kemudian daunnya mulai bertumbuh hingga sampai waktunya dipanen. Tidak ada orang yang tahu proses bagaimana terjadinya tunas, bagaimana terjadinya pertumbuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah yang Yesus ajarkan adalah sebuah kiasan yang mau menggambarkan hadirnya kuasa Allah di dalam setiap keadaan. Allah berkuasa penuh di dalamnya. Dalam hal ini, Yesus hendak menekankan bahwa kehadiran kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang akan merubah, dalam artian merubah bentuk secara material, tetapi kerajaan Allah itu yang akan merenovasi setiap hati daripada manusia. Biji sesawi yang bertumbuh menjadi pohon yang besar, tidak seorang manusia pun mengetahui bagaimana prosesnya. Allah sendiri yang berkuasa dalam setiap proses pertumbuhannya. Kerajaan Allah itu telah hadir bersama dengan kita saat ini. Lukas pasal 17 ayat 21 menceritakan kepada kita bahwa ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu tiba? Kerajaan Allah itu, lalu Yesus menjawab mereka. Katanya demikian, bahwa kerajaan Allah itu ada bersama kamu. Sekarang ini juga kerajaan Allah ada bersama dengan kita. Allah yang berkuasa atas hidup kita, Allah yang berkuasa atas rencana kita, Allah yang berkuasa atas semua pekerjaan kita. Bahkan kerajaan Allah itu telah hadir juga di masa lampau, jauh sebelum saat ini. Lukas pasal 13 ayat 28 mengatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi-nabi yang terdahulu ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu juga akan hadir menyertai kita pada masa-masa mendatang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kerajaan Allah dalam diri manusia akan membuat manusia mampu menjalani hidupnya dalam kuasa pimpinan Allah. Kuasa itu terus-menerus akan memperbaharui manusia itu menjadi manusia-manusia yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan biji sesawi yang kecil yang kita baca tadi itu juga hendak menjelaskan hal-hal yang paling kecil di dalam kehidupan kita. Biji sesawi yang kecil setelah ditaburkan akan menjadi tumbuhan yang besar dan kuat. Sesuatu yang kecil dan tidak bermakna, jika didiamkan saja selamanya, tidak akan berguna. Tetapi jika diserahkan dalam kuasa Allah, akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kehidupan. Demikian pun dalam menjalani hidup ini. Mungkin saja ada hal-hal kecil yang membuat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat saya, yang membuat kita menjadi tidak berarti. Jika semuanya itu kita serahkan kepada Allah, akan memberikan hasil yang berguna.
Menyadari hal ini, maka kita perlu untuk memiliki pengertian yang benar tentang kerajaan Allah itu sendiri. Kita perlu memahami bahwa dalam setiap situasi Allah menyatakan kehendaknya. Demikian jugalah kehadiran kita di dalam kehidupan yang sangat beragam sebagaimana yang kita alami saat-saat ini. Mungkin di lingkungan kita boleh jadi hanya kita sendiri orang percaya yang dipilih Tuhan. Maka untuk itu kita juga diajak untuk melihat kesendirian kita itu tidak terlepas dari penyertaan kuasa Allah. Allah memberikan potensi bagi kita untuk selalu menghadirkan damai sejahtera bagi sesama, bagi lingkungan, bahkan bagi alam sekitarnya. Mari kita kembangkan potensi itu. Kita perintahkan Yesus untuk melakukan saja. Kita diperintahkan Yesus untuk melakukan saja, bahwa pertumbuhan selanjutnya adalah urusan Tuhan. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah sekedar mau melakukan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan bersama dan melakukannya secara terus-menerus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka khotbah renungan kita pada sore hari ini hendak mengajak kita kembali merenungkan bahwa sesungguhnya Allah yang hadir dalam diri kita sesungguhnya menyertai kita dan memberikan kekuatan, memberikan potensi bagi kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Firman-Nya, iman kita yang bertumbuh di dalamnya tidak mustahil dapat mendatangkan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Iman yang bertumbuh di dalam diri kita akan Yesus Kristus itu akan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Namun di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa sebagai orang percaya pun kita seringkali abai terhadap karunia. Seringkali kita abai terhadap potensi, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di dalam banyak hal kita tidak mengolahnya, kita tidak melakukannya. Maka seperti dari bacaan kita tadi, ketika biji yang kecil itu pun tidak ditanam, dia tidak akan berbuah, dia tidak akan bertumbuh menjadi besar. Tetapi sekecil apapun itu, ketika ditanam, kemudian dirawat, dia akan memberikan pertumbuhan dan akan memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi alam sekitar. Demikian pun sebagai gereja, umat Tuhan tentunya dipanggil kembali untuk melihat bagaimana potensi, bagaimana kehebatan kuasa Allah atas kehadiran umatnya di dalam suatu lingkungan. Memang mungkin ada saat-saat bahwa kita merasa seolah-olah terpinggirkan, bahwa kita merasa seolah-olah tersakiti, tetapi yakinlah bahwa keadaan itu Tuhan tetap perhatikan. Tuhan tetap hadir di dalamnya. Dan kita juga yakin dengan iman bahwa ada saatnya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mengolah potensi ini, sehingga kehadiran kita sebagai jemaat, sebagai gereja akan menghadirkan sukacita di dalam lingkungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pengajaran ini Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya zaman dahulu. Tetapi pengajaran ini juga tetap berkumandang hingga sekarang ini, yang mengajar kita, yang mengajak kita setiap umat Tuhan agar tetap bertekun di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya kita diberikan kekuatan, potensi untuk mengerjakan hal-hal, kebaikan-kebaikan kecil bagi kehidupan keluarga kita, membangun sukacita di dalam kehidupan rumah tangga kita, membangun sukacita di dalam lingkungan kita. Maka lewat pemberitaan firman pada malam hari ini, kita semua
keluarga jemaat GPIB Sulagracia. Manfaatkan itu. Olah itu potensi yang Tuhan berikan itu. Jadilah keluarga-keluarga yang mendirikan manfaat. Jadilah keluarga yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan rumah tangga, lingkungan, dan bagi sesama kita. Maka biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semuanya di dalam menjalani hidup kita ke depan. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai kita semuanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa kepada Allah, memohon kekuatan daripadanya yang menopang kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga atas perbedaan firman-Mu, sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan di dalam ibadah keluarga sore hari ini. Kami sungguh yakin bahwa kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga jemaat GPIB Sulagracia. Berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan, sehingga kami dapat memahaminya, dapat mengolahnya, dapat mempertontonkannya, sehingga iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kuasa untuk hadir di tengah-tengah dunia yang beragam ini. Kami boleh memberikan sukacita bagi sesama, kami boleh menghadirkan damai sejahtera bagi lingkungan kami. Kami hadir sebagai keluarga-keluarga yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, yang mendatangkan sukacita bagi anak-anak, mendatangkan sukacita juga bagi saudara-saudara, kerabat-kerabat, dimanapun kerabat kami berada. Bapa di dalam surga, pada kesempatan sore hari ini, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah pemimpin-pemimpin bangsa kami, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, berikanlah mereka kekuatan
dan pemikiran-pemikiran yang baik, sehingga dengan semua kemampuan-kemampuan yang mereka dapatkan itu bisa berbuah menjadikan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara kami. Sukacita bagi seluruh rakyat. Demikian pun para menteri, Tuhan tolong. Pejabat-pejabat pemerintah, bahkan sampai dengan tingkat yang terendah, tingkat RT, RW, juga kami di mana hadir. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka hikmat dalam memerintah. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh gerejamu di muka bumi. Berdoa untuk seluruh hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ada di Republik Indonesia ini, yang ada di pedalaman, bahkan gerejamu, jemaat Tuhan, GPIB Sola Gracia di tempat ini. Kami serahkan seluruh pergumulan jemaatmu ini ke dalam tangan pengasihanmu ya Tuhan. Maka biarlah ketika kami juga hendak mendirikan rumah ibadah, di mana pendirian rumah ibadah ini jauh dari kemampuan kami, jauh dari akal kami untuk dapat melaksanakannya. Tapi karena Tuhan yang hadir, yang berkuasa, maka segala sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kami, Tuhan akan kerjakan untuk umat-Mu ini. Sertailah seluruh panitia yang bekerja, sertailah seluruh petugas-petugas dalam usaha dana, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Demikian juga dengan seluruh pekerja-pekerja di jemaat-Mu GPIB Sola Gracia ini. Para presbiter, ibu pendeta, juga mereka-mereka yang bertugas di sekretariat gereja, yang ambil bagian di setiap pelayanan kategorial, baik pelayanan apapun yang mereka lakukan. Juga dengan tim yang bekerja dalam melaksanakan kegiatan ibadah rumah tangga ini, tim multimedia. Kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah yang memimpin kami, sehingga di dalam setiap hal kami boleh melakukannya dan mendatangkan sukacita bagi kami, bagi jemaat kami, bagi persekutuan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GPIB Sola Gracia dimanapun mereka berada. Tidik dan laut mereka ya Tuhan, ketika mereka ada di dalam kepedihan, maka hiburkanlah mereka Tuhan. Ketika mereka ada dalam sakit penyakit, terbaring di rumah sakit, bahkan ada yang dirawat di rumah, Tuhan tolong mereka, berkati seluruh usaha-usaha pengobatan yang mereka lakukan. Jemaat-Mu yang kesepian, jemaat-Mu yang jauh dari keluarganya, Tuhan hiburkan. Bapa di dalam surga, demikian pun juga kehadiran umat-Mu di setiap tempat. Berikan kekuatan, berikan keyakinan sungguh, bahwa dimanapun Tuhan menempatkan setiap anggota jemaat di lingkungan gereja kami ini, bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada setiap anggota jemaat-Mu, bahwa mereka dapat dan mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan bersama mereka di dalam lingkungannya. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh keinginan, kerinduan kami yang masih banyak dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi Tuhan yang Maha Baik mengerti dan memahami kami semuanya. Maka biarlah Tuhan juga yang memberikannya itu kepada kami semua. Bapa di dalam surga, inilah doa kami Tuhan.
Inilah permohonan kami, sempurnakanlah doa kami ini Bapa di surga, sebagaimana Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan dan persembahan kita ini dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Inilah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini. Biarlah dapat dipakai gerejamu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini.
terimalah berkat dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai sepanjang masa. Amin.